Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolda Sumatera Barat untuk hadir pada rapat bersama Komisi 3 hari ini. Pemanggilan terkait kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari di gedung DPR. Teddy, selamat siang. Apakah rapat masih berlangsung? Selamat siang Elvira, betul sekali memang sedianya ini juga pernah disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menyatakan bahwa pada Senin awal pekan ini 2 Desember 2024 pihak Komisi 3 DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Polda Sumatera Barat terkait adanya oknum polisi yang melanggar hukum saat menggunakan senjata api yang kita tahu bersama kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan. Dan informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda pemirsa yang terbaru, kami mendapatkan konfirmasi bahwa hari ini agenda yang sedianya terjadi antara Komisi 3 DPR RI dengan pihak Polda Sumatera Barat ini akhirnya belum bisa dilakukan hari ini atau ditunda pelaksanaannya pada besok hari. Memang belum ada pernyataan resmi atau konfirmasi resmi baik dari Ketua Komisi 3 DPR ataupun Wakil Ketua Komisi 3 DPR lainnya. Tadi saya coba menghubungi langsung melalui pesan singkat, namun saya sampai melakukan reportase ini saya belum mendapatkan konfirmasi jawaban, namun ada informasi yang beredar di kalangan wartawan yang ada di gedung DPR MPR hari ini bahwa pelaksanaan rapat kerja antara Komisi 3 DPR bersama Polda Sumatera Barat ini akan dilangsungkan besok. Alasannya, informasi yang beredar di antara wartawan karena ini akan sekaligus menggabungkan dengan pertemuan antara pihak Komisi 3 DPR dengan Polda Jawa Tengah, di mana kita tahu bersama dalam 2 pekan ini memang yang menjadi perhatian adanya kasus polisi tembak polisi di Sumatera Barat, kemudian juga ada polisi yang menggunakan senjata api, melepaskan senjata apinya dan menewaskan seorang warga sipil di Kota Semarang, Jawa Tengah, yakni seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang yang terjadi pada 25 November 2024 lalu. Kalau kita runutkan kejadiannya di Polsek Solok Selatan Sumatera Barat, ini terjadi pada 22 November, kemudian di Jawa Tengah terjadi pada 25 November. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan terjadi 2 peristiwa yang cukup menyita perhatian publik. Kalau saya runutkan ini kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan yang melibatkan pelaku AKP Dadang Iskandar dan korban tewas adalah Ulil Rianto Asari Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Kemudian di Jawa Tengah ini pelaku adalah Aibda Robik Zainuddin dengan korbannya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang masih berusia 17 tahun. Dan ini yang akan didalami oleh pihak Komisi 3 DPR RI. Dan kalau dilihat dari runutan pelaksanaan pengawasan dari pihak Komisi 3, sebenarnya Komisi 3 DPR RI pada 25 November lalu sudah berkunjung langsung ke Sumatera Barat dan melakukan pertemuan internal dengan pihak Polda Sumatera Barat. Dalam hal ini beberapa anggota Komisi 3 datang ke sana yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni. Beberapa orang anggota Komisi 3 juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut, masing-masing M. Nasir Jamil, Beni Utama, kemudian juga ada Iwayan Sudirta, Abdullah, dan Sarifuddin Suding juga datang ke pertemuan tersebut pada 25 November lalu, di mana pertemuan dilakukan di Polda Sumbar dan mewakili pihak Polda Sumbar itu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kapolda Sumbar langsung, Irjen Suharyono, dan juga dari jajaran Kapolres, di mana dalam pertemuan tersebut Elvira ini sempat dibahas mengenai adanya masukan-masukan dari pihak Komisi 3 DPR bahwa peristiwa polisi tembak polisi di Polda Sumatera Barat ini menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan, juga momentum untuk memberantas adanya informasi mafia tambang ilegal yang dibackingi oleh pihak kepolisian dan juga penyelesaian serius dan transparan
peristiwa polisi tembak polisi yang ada di Polda Sumatera Barat, dalam hal ini Polres Solok Selatan. Dan juga tadi seperti yang saya sudah sampaikan Elvira, bahwa pertemuan yang akan dilaksanakan besok ini juga akan menghadirkan pihak dari Polda Jawa Tengah. Dan tentu kita akan menunggu informasi terbaru besok, apa saja yang menjadi pembahasan dan apa hal-hal yang mencuat dalam pembahasan besok, karena khusus untuk peristiwa polisi yang menembak seorang warga sipil, seorang siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, ini sempat ada dua kesaksian yang muncul. Yang pertama adalah kesaksian dari pihak polisi yang menyebutkan peristiwa terjadi karena saat polisi yang bertugas akan melerai peristiwa adanya tawuran antara anak sekolah, dan kemudian polisi disebutkan sempat mendapatkan perlawanan dari peserta tawuran dan sehingga akhirnya melepaskan tembakan. Namun ada juga kesaksian yang menyebutkan bahwa terjadi cekcok antara pelaku dan korban sehingga akhirnya peristiwa yang tidak diinginkan banyak pihak tersebut terjadi, polisi yang kemudian melepaskan tembakan kepada warga sipil. Nah, ini yang mungkin akan didalami besok, tentu kita akan menunggu perkembangan informasi selanjutnya Elvira besok apa saja yang akan menjadi pendalaman materi, karena beberapa waktu lalu, pekan lalu saya juga menanyakan dengan anggota dewan lainnya, Ketua MPR misalnya Ahmad Muzani, sempat saya tanyakan langsung apa tanggapannya sebagai anggota dewan melihat peristiwa polisi tembak polisi tersebut, dan polisi yang secara ilegal melanggar hukum melepaskan tembakannya ke warga sipil saat mengamankan sebuah masalah. Ada masukan dari pihak anggota dewan yang menyebutkan mungkin perlu diadakannya evaluasi internal, evaluasi kejiwaan terhadap anggota-anggota kepolisian yang memang diberikan wewenang untuk menggunakan dan menyimpan senjata api. Apakah dirasakan perlu? Ini juga mungkin menjadi salah satu poin pembahasan yang akan berlangsung pada besok hari antara Komisi 3 DPR RI bersama Polda Sumatera Barat dan juga Polda Jawa Tengah. Elvira. Baik, Teddy Zuhari, terima kasih update Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.